Cepat atau lambat, tabiat khianat akan menjadikannya sebagai manusia keparat. Pak Prabowo dan Pak Sandi, sikat saja, jangan kasih ampun. Dari sini akhirnya semua terungkap secara jelas ya. Dan bahkan benang merahnya juga sudah terlihat, yaitu ada buktinya jelas, tertulis dan ada di berangkas. Fadlizon, Anies janji tak akan maju pilpres jika Prabowo nyapres. Dan ini juga Sandiaga Uno juga sudah mulai terang-terangan ya, sudah mulai mengungkap semuanya. Nah dari sini, yaitu Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Sandiaga Uno kembali mengungkit soal perjanjian atau kesepakatan politik antara Prabowo Subianto dan Anies Baswedan. Ini bahkan juga sudah ditandatangani, yaitu ke dua belah pihak. Pak Sandiaga Uno ini juga ngejelasin nih kalau perjanjian Pak Prabowo sama Pak Anies itu diteken pas September 2016 lalu nih, pas malam sebelum pendaftaran Pilgub DKI tahun 2017. Nah, Pak Prabowo ini kan kalau misalkan dia nanti maju, mestinya ya secara kode etik nih, itu kan tetap berlaku juga ya. Masa Anies bersaing sama orang yang udah ngangkat dia jadi gubernur kan gitu. Ya ambisinya Anies ya udah sampai ubun-ubun lah ya. Ya nggak ngaruh gitu. Tapi publik bisa nilai kok Bang, mana yang haus kekuasaan, mana yang pemimpin yang nggak haus kekuasaan, terus mana juga yang bisa kerja gitu kan. Tapi kalau betul bahwa ada perjanjian tersebut dan tidak hanya mengikat di 2019 tapi juga 2024, maka secara etis Mas Anies tentu akan problematik karena dia tanda tangan. Kalau betul ya, kan kita belum bisa berandai-andai sekarang karena ini baru satu versi. Versi Bung Anies paling tidak dari jubirnya yaitu Mas Sudirman Said mengatakan tidak ada. Nah kita tunggu, kalau misalnya ada, itu tentu akan sangat menyulitkan buat Mas Anies secara etis. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Jagat dunia maya seketika terguncang ketika tersebar kabar bahwa Anies berhutang kepada Sandiaga Uno. Anehnya hal ini seolah menampar muka para pendukung Yohanes. Padahal sepertinya yang kita tahu junjungannya saja tidak punya muka, alias tunarungu. Bagaimana mungkin para pendukungnya bisa merasa malu? Nah, keanehan lainnya isu ini diangkat bukan oleh hatersnya Yohanes, melainkan justru dilakukan oleh salah seorang mantan tim sukses Yohanes, adalah Erwin Aksa, sebagai tim sukses Anies dan Sandi di Pilkada 2017, yang membocorkan masalah piutang ini dalam wawancara di akun YouTuber Akbar Faisal. Erwin Aksa menceritakan Anies menaikkan surat meminjam uang mencapai 50 miliar. Dalam perjanjian dengan Sandiaga, Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu menurutnya surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga. Masih ingatkah Anda? Nih para saya siapa yang meminjamkan helikopter kepada Yohanes semakin Baswedan sewaktu dirinya hendak menghadiri acara pertemuan dengan Basuki Cahayapurnama. Erwin Aksa yang meminjamkan helikopter kepada Yohanes. Sebelumnya peristiwa tersebut Sandiaga Uno sempat mengungkapkan bahwa ada perjanjian tertulis antara Prabowo, Anies dan dirinya. Kabar soal perjanjian itu mencuat dalam podcast Akbar Faisal, Yun Sensor, dan terungkap dari jawaban Sandiaga Uno ketika ditanya soal beredarnya potongan video Anies Baswedan yang tidak mau maju pilpres bila Prabowo maju. Sandi mengaku perjanjian tersebut disusun dan ditulis oleh tangan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadlizon. Nah, di tempat yang berbeda, Fadlizon menegaskan perjanjian antara Anies dan Prabowo yang dibuat saat pilkada memang ada, dan menurutnya ada 7 poin dalam perjanjian itu. Saya kutip dari newsdetik.com. Yang akhirnya hal ini menambah deretan panjang pengkhianatan yang dilakukan seorang Yohanes Rashid Anies Baswedan, yang jika kita tarik ke belakang, hal ini memang bawaan orang atau sudah menjadi tabiatnya. Sebut saja apa yang terjadi di Paramadina University yang didirikan seorang tokoh intelektual Nurcholish Madjid, yang merupakan universitas konsisten memperjuangkan nilai-nilai kemanusiaan, membentuk karakter kebangsaan dengan kesadaran kebinekaan sebagai landasan sosial dalam membangun tatanan politik yang adil, terbuka, dan demokratis.
Yohanes malah merobek nilai-nilai yang diperjuangkan Prof. Dr. Nurkolis Majid, MA, dan Paramadina dengan pidato Yohanes ketika berkunjung ke markas FPI. Bahkan apa yang dilakukan Anies kerap kali menjelek-jelekan Universitas Paramadina yang telah membesarkan namanya. Dan Yohanes malah sibuk memuji dirinya sendiri karena telah berhasil memadamkan etos nasionalisme kebangsaan di Universitas Paramadina. Akhirnya dari rangkaian peristiwa ini terselip hikmah yang bisa kita jadikan pelajaran. Toh seperti apa yang dikatakan seorang tokoh pejuang hak asasi manusia yang dikenal dengan Welcome X, dia hal yang lebih buruk daripada kematian adalah pengkhianatan. Oke, saya bisa memahami kematian, tetapi saya tak bisa membayangkan pengkhianatan. Ada kesamaan antara kematian dan pengkhianatan, dan hal itu terletak pada bagaimana dan kapan hal itu terjadi pada kita. Karena tidak ada yang bisa memprediksi kapan datangnya kedua peristiwa itu. Dengan kata lain, kita tak bisa memperkirakan datangnya kedua peristiwa. Yang dimaksud, sebagian memahami kematian adalah hal yang mengerikan, tapi pengkhianatan jauh lebih mengerikan, karena pengkhianatan bisa menjadi sumber petaka yang mengorbankan banyak orang. Jagat dunia maya seketika terguncang ketika tersebar kabar bahwa Anies berhutang kepada Sandiaga Uno. Anehnya hal ini seolah menampar muka para pendukung Yohanes. Padahal sepertinya yang kita tahu junjungannya saja tidak punya muka, alias tunarungu. Bagaimana mungkin para pendukungnya bisa merasa malu? Nah, keanehan lainnya, isu ini diangkat bukan oleh hatersnya Yohanes, melainkan justru dilakukan oleh salah seorang mantan tim sukses Yohanes, adalah Erwin Aksa, sebagai tim sukses Anies dan Sandi di Pilkada 2017, yang membocorkan masalah piutang ini dalam wawancara di akun YouTuber Akbar Faisal. Erwin Aksa menceritakan Anies menaikkan surat meminjam uang mencapai 50 miliar. Dalam perjanjian dengan Sandiaga, Erwin mengungkapkan isi perjanjian itu menurutnya surat itu berisi perjanjian Anies yang meminjam uang kepada Sandiaga. Masih ingatkah Anda? Nih para saya siapa yang meminjamkan helikopter kepada Yohanes semakin Baswedan sewaktu dirinya hendak menghadiri acara pertemuan dengan Basuki Cahayapurnama. Erwin Aksa yang meminjamkan helikopter kepada Yohanes. Sebelumnya peristiwa tersebut Sandiaga Uno sempat mengungkapkan bahwa ada perjanjian tertulis antara Prabowo, Anies dan dirinya. Kabar soal perjanjian itu mencuat dalam podcast Akbar Faisal, Yun Sensor, dan terungkap dari jawaban Sandiaga Uno ketika ditanya soal beredarnya potongan video Anies Baswedan yang tidak mau maju pilpres bila Prabowo maju. Sandi mengaku perjanjian tersebut disusun dan ditulis oleh tangan Wakil Ketua Umum Gerindra, Fadlizon. Nah, di tempat yang berbeda, Fadlizon menegaskan perjanjian antara Anies dan Prabowo yang dibuat saat pilkada memang ada, dan menurutnya ada 7 poin dalam perjanjian itu. Saya kutip dari newsdetik.com. Yang akhirnya hal ini menambah deretan panjang pengkhianatan yang dilakukan seorang Yohanes Rashid Anies Baswedan, yang jika kita tarik ke belakang, hal ini memang bawaan orang atau sudah menjadi tabiatnya.